Makanya kita di musim kopi kita nggak terpuruk, Palembang malah naik. Kenapa? Pengusahanya hebat, kompak. Karena pengusaha itu adalah raja segala raja. Jadi kita kalau jadi pengusaha, udah lagi malas, tutup. Sekecil apapun usaha yang kita pegang, kita tetap jadi seorang bosnya. Kita memimpin. Ya cuma Welcome to Queen Talk, one talk at a time. Balik lagi bareng Aquina, dan dengan spesialnya Aquina akan mempersembahkan teman-teman. Kali ini ada Bunda Raya yang jauh-jauh datang dari Palembang. Kita bakal ngobrol gimana sih cara Bunda Raya untuk sampai ke titik ini. Halo Bun. halo. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah akhirnya ketemu. Akhirnya di setelah Jakarta. di Jakarta, Ya, setelah berkali-kali di reschedule, berkali-kali Bun kapan Bun ke Jakarta. Soalnya kan ini agak nggak mungkin Bun kalau kita bawa kameranya ke Palembang ya Bun ya. Akhirnya nunggu Bunda ke Jakarta dan akhirnya juga waktunya tepat gitu. Pas sama-sama di sini. Pasti teman-teman juga banyak yang ingin tahu ya bagaimana sih Bunda Raya bisa sampai ke titik ini, dan mungkin teman-teman juga sering ya yang di Palembang makan kuenya Bunda Raya. Dari kue tradisional, terus kue basah, kue kering, Kue tampah. pempek, kue tampah, itu sudah nggak asing lah kalau ada acara ada logo Bunda Raya, itu pasti punya Bunda. Boleh Bun diceritain ke teman-teman bagaimana sih proses Bunda dari kecil sampai remaja dan juga ke titik sekarang sebagai ketua Aspenku Sumatera Selatan. Boleh Bun? Ya kalau di masa kecil ya udah pasti Bunda dibesarkan di keluarga orang tua petani. Petani banget. Jadi di alam pedesaan, tempat yang terpencil itu di daerah Muratara, tepatnya di Rawas Ilir. Jadi benar-benar sekolahnya di daerah yang terpencil juga. Setelah nikah, alhamdulillah kita hijrah ke Palembang gitu. Setelah nikah pun nggak terbayangkan akan seperti ini, seperti sekarang. Jadi hanya ibu rumah tangga yang memang mengurus anak, dan ya Allah berkata lain, takdir membawa ke sosoknya sekarang. Gitu. Kapan mulai suka dengan dunia perbekrian ini Bun, kalau bisa dibilang? Sebenarnya bukannya suka, jadi benar-benar yang ibu rumah tangga yang tidak bisa masak sama sekali. Dulunya? Justru Bunda orang lapangan ini benar-benar yang memang kerjanya di lapangan. Tapi entah kenapa di tahun 2016 Bunda nyoba medsos yang namanya Instagram anak. Jadi anak pada sekolah kita coba-coba posting gitu. Dari coba-coba ternyata langsung dilirik seorang artis. Itu nasib berkata baik pada saat itu. Siapa Bun artisnya? Ira Suara. Nanti kita ketemuan juga di sini. Oke. Nah, jadi Mbak Ira dia suka banget namanya kue kojo pada saat itu. Jadi coba disangka Mbak Ira ini Bunda jualan, padahal enggak. Memang Bunda posting cuma sekedar hobi masakan. Jadi akhirnya beliau mau dong kue ini. Bunda belum tahu itu artis, dia kan ya belum tahu. Kok bisa ya ternotis sama Mbak Ira gitu Bun? Nah, jadi nggak tahu Mbak Ira juga bilang kenapa aku mau banget katanya kue yang diposting Bunda. Jadi akhirnya di tahun 2016, tepatnya di bulan puasa, Bunda kirim. Langsung Mbak Ira nge-DM, Bun udah nyampe dan enak banget, aku suka. Izin Ira mau share di feed IG-nya Mbak Ira ya katanya. Ya gimana? Terus dicari Mbak Ira itu siapa? Kok baik banget ini orang? Ternyata dia artis yang penyanyi terkenal. Setelah Mbak Ira posting di tahun 2016 itu permintaan luar biasa. Jadi kaget. Kagetnya kenapa? Karena bingung. Kita bukan basicnya pengusaha. Emak-emak biasa yang benar-benar yang nggak ngerti tentang jualan online gitu. Akhirnya dikasih ke Mbak Ira posting. Itu masih ada di postingannya, belum dia hapus sama sekali. Nah itu sejarah awal berdirinya Bunda Raya itu sebenarnya Mbak. Oh, kirain dari dulu tuh memang sudah hobi masak gitu, malah sama sekali tidak bisa masak. Tidak bisa masak. Adalah cikal bakalnya di Queen. Karena gue juga dulu tuh nggak bisa masak Bun. Tapi semenjak merantau tuh kayak yang nggak bisa tuh dibisa-bisain. Bisa-bisain keadaan kan. Nyapu kamar tuh mungkin malas gitu kan. Karena di Palembang juga mama sangat apa ya, kita lah capek kerja Bun. Jadi orang tua sudahlah mama kasihan, ini aja. Iya, jadi itu awal itu kita cuman taunya di kue kojo.
Karena di saat itu postingnya kue kojo. Itu Baru pun, satu itu ya iya Bun? itu pun masaknya itu karena ada lebaran orang Chinese, Hmm. Xinjia apa itu namanya kan. Kita, Bu minta resep boleh nggak mau bikin karena kue itu enak. Boleh. Itu ada lagi nama orangnya sejarah bagi Bunda. Boleh disebut Mbak Queen? Boleh, boleh. Itu Surya Mas. Percetakan Surya Mas yang di Jalan Serelo. Itu yang ngasih resep pertama. II-nya kan. Jadi dari situ Bunda mengingat sepanjang jalan kan nggak ada HP, nggak ada apa. Jadi sepanjang jalan gula 1/4, terigu 1/4, jalan begitu jauh tapi Bunda harus menghafal apa-apa bahan yang harus dikasih resep. Dan itu benar-benar setelah Mbak Ira posting rame. IG-nya kan nggak ada pertemanan sama sekali karena baru. Langsung rame, orang langsung pesen. Terus gimana cara? Karena masaknya kan masih pakai oven listrik yang cuma 1 loyang. Dalam sehari paling banyak 3, nggak bisa lebih. Itu kabelnya akan lumer kalau banyak. Nah disitulah Bunda Kabelnya itu lumer. kayak gue. Saking kerjanya banyak ya Bun. Iya. Nah jadi dari situ Bunda mikir, berarti ini kalau jualan bisa yang menghasilkan uang. Nah dari situlah Bunda coba pinjem duit dulu sama tetangga, kita beli oven yang jumlah loyangnya 4 ya pada saat itu. Supaya lebih cepat juga Iya, kerjanya. karena banyak permintaan dari postingan itu. Tiba-tiba meledak gitu ya. Nah makanya Bunda itu berprinsip mau membantu orang juga karena kita dibantu orang. Dan itulah ilmu yang pasti kita meringankan orang dan urusan kita akan diringankan gitu. Benar-benar. Sampai detik ini juga aku ini percaya dengan hukum tanam tuai ya. Ya pasti. Apa yang kita lakukan insya Allah itu akan berbalik baik juga. Untuk kita diri sendiri sebenarnya. Benar-benar setuju. Dan kenapa harus kue Bun sebenarnya? Kan Palembang masih terkenal ya pempek lah gitu kan. Dan zaman sekarang juga kalau Queen lihat ya belum terlalu banyak orang yang mau terjun ke dunia kue karena buatnya satu ribet Bun. Perintilannya banyak gitu dan nunggunya lama gitu. Kenapa harus kue? Kenapa enggak pindang? Kenapa enggak prengkes, tempoyak segala macam Bun kan? Nah itu semua sudah ada jalannya, semua sudah diatur. Kita benar-benar harus dan cuma mengikuti alur. Jadi Allah mungkin kasih kesempatan dan kepingin deh gimana caranya melestarikan kebudayaan Palembang terutama di kuliner kue. Dan yang memang pada saat itu kue yang kita makan di saat hari raya orang Chinese itu Xinjia. Jadi berarti ada hubungannya. Memang Allah meletakkan sesuatu itu nggak pernah suatu kebetulan. Jadi sudah ada garis takdirnya. Karena mungkin di pempek udah ada dong hebat, toko-toko brand-brand besar. Mungkin di Pinang ada toko brand besar. Nah di Palembang belum ada brand kue. Nah ini kita percaya jalannya Allah. Allah ngasih kesempatan ya ini kayaknya yang belum ada sama sekali. Itulah alasan kenapa kue ya. Iya, karena memang belum ada orang yang memang bergerak di bidang perkuean pada saat itu. Dan misi Bunda tadi untuk membudayakan kue kota Palembang ya. Iya. Jujur aku ini juga udah lama tinggal di Palembang tapi enggak tahu semua kue Palembang tuh apa aja. Yang terkenal apa ya Bun? Ya Maksuba. itu Maksuba 8 jam, kojo, engkak ketan, itu semua kue Palembang. Jadi benar-benar yang enak-enak dibandingkan kota-kota lain jauh. Kita sangat maaf ngomong calon presiden aja ke toko itu sangat salut dengan Maksuba. Jadi dia bilang sangat bahannya teruji memang menyehatkan, terus simple dan benar-benar yang premium gitu. Maksuba itu tadi. Maksuba, dia sampai beli puluhan loyang pada saat ke toko. Wow. Sejauh ini sudah 7 tahun ya Bun ya? Ya. Dari 2016 sampai 2023. Sudah berapa store ini Bun di Palembang? Alhamdulillah kalau store kita kemarin udah karena COVID, jadi semua balik ke dapur. Tapi setiap mall kita ngisi. Jadi kita ngisi mall, apalagi ada event-event. Kayak apa ya? Boot begitu ya Bun ya? Kita ngisi karena memang Bunda prinsipnya kenapa harus banyak cabang kalau memang penghasilannya nggak beda-beda jauh dari satu cabang. Jadi di satu cabang cukup fokus dan orang tahu dapurnya kita, tahu cara masaknya kita. Akhirnya memang kalau untuk di mall-mall atau boot-boot itu hanya ada di event-event saja kita isi. Oke. Nah kalau kue ini kan sifatnya musiman ya Bun. Nggak setiap hari orang makan maksuba dan nggak setiap hari orang makan kojo. Ya di hari-hari tertentu lah kayak lebaran, Chinese gitu. Nah gimana cara Bunda
menyesuaikan gitu dengan periode yang ada supaya orang Nah, tetap bisa makan itu kue kalau terus. Mbak Queen lihat Instagramnya Bunda, di situ ada kue tampah. Iya, kue tampah. Jadi Yang ada, loyang besar itu ya. Mungkin iya, bisa ditunjukkan nanti di ini iya. Jadi podcastnya. kenapa adanya inovasi-inovasi yang Bunda buat? Jangan sampai orang akan jenuh. Jadi adanya Mas Bro, Mak Suba Brownies, ada Mak Jola, Mak Suba Kojo Lapis, ada Kojo Ketan Hitam, ada Mak Jo, Mak Suba Kojo. Ini produksi sendiri, adanya pempek klepon. Kan? Pempek klepon kalau di Jawa Tengah isinya itu gula merah yang dilumetkan, taburan kelapa warna hijau dari pandan. Nah, di Bunda Raya ada pempek klepon isinya cuko warna hijau dari sayuran dan pengganti kelapa itu ebi atau udang kering. Cocok kan? Oh, selama ini makan cuko itu di luar, Ya, kali ini cukonya di dalam. Jadi digigit langsung keluar cuko. Itu Oh, pempek kepedesan klepon. enggak itu, Bun? Enggak, karena kita buat sedemikian lidah menyatu satu Indonesia dengan satu suara hanya enak gitu. Oh, jadi sekali masak terus meledak Langsung, ya. gimana kita makan klepon sama posisinya dengan makan Klepon manis kali mungkin agak pedas ya, pedas. pedas-pedas Kita asam buat. gitu ya. Oke, menarik ya. Sejauh ini ada berapa varian kue, Bun, yang dijual? 20? Banyak. Jadi di sini makanya inovasinya itu terutama di kue tampah. Bunda mikir begini, kalau ada ulang tahun, ada peresmian, ada grand opening, itu selalu hanya cake saja yang dijual. Selalu cake ulang tahun, cake bosan kan? Iya. Satu rumah nggak mau makan cake paling-paling seiris 2 iris selesai di kulkas. 2 minggu dikasih ke orang. Nah, kalau kue tampahnya Bunda, satu kampung yang makan enak, nggak ada yang mubazir, nggak ada yang tersisa. Nah, inilah Bunda kembangkan dari kue gandus modern, dari ukuran besar gimana kecil sekali makan, sekali gigit habis. Oh, gandus tuh besar ya, Bun? Besar, aslinya pakai loyang 20 kali 20 bisa. Oh, tapi Bunda buat mini. Kecil. Oh. Terus adanya kue lumpang. Semua kue-kue yang lama, kue-kue tradisional dibikin modern, tapi dengan syarat tidak mengubah resep sama sekali. Oh, masih ada Tetap tekstur tradisional autentiknya masih ada. Originalnya termasuk masih besok. Oh iya, betul. Autentik banget Palembangannya. Iya, oke. Sejauh ini menurut Bunda kepedulian warga Palembang gitu, Bun, terhadap kue yang identitas Palembang itu sendiri, seberapa care sih orang-orang Palembang itu? Sangat care. Masih Contoh, tinggi ya, Bun? Bunda bisa cooking class di Jakarta, di mana semuanya orang Palembang. Iya, Dari that's one 100 of yang the daftar itu, point ya. 80% orang Palembang yang rindu Palembang. Oh, yang tinggal di sini? Iya. Siapa tahu nanti dari Malaysia, dari Singapura, orang Indonesia, orang Palembang bisa, ayo Bun, karena kita rindu Palembang makanannya, Bunda bisa deh ke negara kita misalkan, kan nggak menutup kemungkinan. Jadi di Jakarta Bunda udah mulai cooking class, ada Mak Suba, ada Tewan. Jadi kenapa Jakarta wanginya Mak Suba gitu. Oh, Jakartanya adalah kota pertama, Bun? Pertama untuk di luar Pulau Jawa, tapi kalau Sumatera udah sering kita ke Jambi, ke kalau Bengkulu. ke kabupaten dan seluruh Sumatera mah Bunda sudah melalang buana, guys. Hampir gitu. setiap hari. Jadi kalau Jakarta baru pertama, alhamdulillah itu respon sangat bagus dan semua ikut daftar, dalam arti pejabat pun mereka siap sama-sama kita untuk Support mengobat ya. kerinduan lah tentang Palembang. Jadi kalau misalkan di medsos cara pembuatan cuko ya balik-balik ke orang dan hobi orang. Tapi Bunda mau meluruskan saja. Cuko itu begini deh, resep aslinya step by step ada yang harus kita buat, apanya dulu, ininya dulu. Enggak seperti yang di misalkan Instagram, cukup 70 siung bawang putih, 70 siung cabai merah, padahal enggak banget. Iya. Banyak amat. Ngarang. Dikasih gula pasir 2 kilo, padahal enggak, gula pasir cukup 2 sendok. Besok itu dibongkar ya, Bun? Dibongkar makanya. Jadi kayak pempek. Kenapa sih pempek itu adanya garam yang paling terakhir dikasih? Nah itu ada trik juga Mbak Queen. Karena garam kalau dikasih duluan, pempeknya akan lebih keras dibandingkan garamnya di belakang gitu. Selama ini kalau buat pempek semua aduk sudah baru digoreng. Itu biasa kita kasih pempek Queen kan buat tadi pagi pempek gendum keras, Bun. Nah itu kalau pempek harus garamnya di belakangan. Karena ada trik. Timing Dia mengeras, begitu dikasih garam mengeras.
Oh, Baik ikan maupun terigu itu dia kalau akan dikasih garam mengeras. duluan keras. Jadi di akhir gitu. Di akhir. Wah, ini sangat bermanfaat untuk anak rantau yang kadang nggak tahu mau makan apa ini, Bun. Kalau mentok sudah di kepala ini, Bun, ada apa? Ada tepung, ada bawang, Iya, pempek lah ini jadi langsung. karena rindu kan. Tinggal tambah penyedap rasa kan. Oke, apakah dengan cintanya Bunda dengan kue dan juga cinta dengan Kota Palembang itulah yang menjadikan alasan Bunda sebagai ketua Aspenku atau Banget, ada background lain, Bun? banget itu memang kecintaan dengan Palembang, rasa syukur juga menjadi masyarakat Palembang. Tetapi di sini balik yang paling utama akan membantu teman-teman yang UMKM satu profesi dalam arti gini. Pengalaman Bunda sebelum berada di posisi sekarang, teman-teman ini pinter banget, pinter ahli membuat makanan Palembang, Ya. pinter banget membuat apa sih tekwan, apa sih model pempek, tapi tidak bisa cara memasarkan, sulit. Jadi sudah bikin tapi produknya nggak laku. Nah di Iya. sini tugas kita, Bunda selaku Ketua Umum Aspenku, ayo bergabung bersama kami karena pemerintah ataupun orang-orang yang di luar sana akan lebih mengutamakan sebuah komunitas dibandingkan perorangan. Misalkan Dinas Dispora Kota Palembang hari ini ada ngopi bareng dengan 1000 UMKM. bukan 1000 cangkir kopi. Ah. Di situ harus masuk 8 jam. Oh. Kalau 1000 itu dibagi aja misalkan 100 loyang, berarti 10 orang udah bisa kerjasama sama kita. Oh, Itu. Jadi, keterlibatannya di situ. keterlibatan, jadi membantu banget cintanya kita Palembang ini gimana cara teman-teman yang lain, UMKM yang lain, ayo maju bersama, yang kita jual yang sama, tidak ada persaingan, tapi ini adalah memotivasi kita untuk menambah pemasukan keluarga gitu. Dan lebih baik lah pendapatan keluarga. Untuk anggota dari Aspenku ini sendiri kan pengusaha kuliner ya, Bun? Iya. Rata-rata yang jualan makanan kah, pempek kah, atau berbagai macam background? Jadi di sini berkumpulnya para pengusaha baik yang udah punya nama, punya brand maupun yang Punya pemula. nama. Bahasa Palembangnya keluar nih guys. Iya, punya Punya nama. nama. Jadi kue tetap kuliner. Yang namanya kuliner semua dong mencakup, termasuk seblak, termasuk pindang, termasuk kita bikin tumpeng, apapun itu masuk. Jadi kue dan kuliner, semua yang namanya makanan masuk di kuliner. Jadi memang cukup berat bagi Bunda. Kenapa? Karena yang kita usahakan dan kita bantu bukan hanya di kue, tapi semua kuliner masuk. Misal sebuah bank ulang tahun dia perlu tumpeng, kita harus ke pengusaha tumpeng. Mbak besok ada yang pesen tumpeng deh. Terus beberapa hari ini musim kampanye, orang butuh snack box. Berapa? 1000. Bunda bagi lagi orang 10, satu orang 100 kotak. Ini yang hari ini. Pindang, orang mau pulang ke Jakarta butuh pindang, yang bagian pindang Bunda cari. Jadi siapapun orang mau makanan Palembang, cukup di Aspenku itu semuanya udah ada sebenarnya. Meringankan banget. Iya, dan membantu perekonomian juga ya, Iya. Bun? Makanya kita di musim kopi kita nggak terpuruk, Palembang malah naik. Kenapa? Pengusahanya hebat, kompak. Itu. Aspenku ini sebagai fasilitator ya bisa Ya. dibilang ya. Menciptakan peluang untuk UMKM khususnya yang berada di Kota Palembang yang masih scaling up usahanya begitu ya, Bun. Yang jadi concern adalah kenapa Aquina undang Bunda sengaja, karena seusia Aquina mungkin banyak yang tidak mau berbisnis dalam artian bisnis konvensional dengan kue-kue tradisional, Bun. Pengennya ya kue ya yang Korea, Modern lah. yang kue ulang tahun, cupcake. Padahal sebenarnya peluang untuk bisnis kue konvensional ini juga sangat menjanjikan gitu, Bun. Apapun yang pengen Bunda sampaikan gitu untuk anak muda terkait mereka yang masih ragu. Padahal kan ini yang memang harus dilestarikan, Bun, dari maybe orang tuanya yang tahu resepnya. Nah, kalau orang tuanya tidak menurunkan resep itu kan bakal lama-lama hilang gitu, Bun. Iya, jadi makanya Bunda buat yang namanya duta kuliner. Duta kuliner itu anak-anak muda yang memang pencinta dan mau bekerja untuk kuliner. Jadi mereka Bunda didik, Bunda gembleng, ini sih yang namanya kue gelena, ini sih yang namanya kue gandus. Mereka harus melek, jangan melek teknologi aja tapi di kue mereka nggak ngerti.
Jadi Iya. harus mencintai dulu. Kenapa ada Mas Bro di Bunda, Mak Suba Bro nih tertantang dong anak muda kok namanya Mas Bro sih Bun. Nah itu banyak banget dari Jakarta. Pernah Bunda diuji itu pernah dulu apa itu yang mahal itu yang Oreo apa itu dulu? Oreo apa Bun? Supreme ya. Oh Supreme, Nah iya. itu kan mahal. Karena dia collab sama Supreme tadi. Nah jadi dia bawa dari Singapura kalau nggak salah pesan itu. Bun ini gue ada namanya Oreo Supreme. Supreme. Kaget. Karena Yang warna merah itu ya? Iya, mahal banget kan. Aduh katanya kalau retak sedikit aja 500.000. Betul. Pusing, mau diapain sih? Ini mahal banget dengan emak-emak Palembang. Akhirnya Bunda punya konsep. Kayaknya ini jadi istilahnya kita variasikan dengan Mak Subah. Mak Subahnya harus dikasih full keju. Jadi kebaraknya dapat. Oh. Jadi dibeli dengan harga satu loyang 1.500.000. Oh. Itu keberhasilan Bunda pada saat itu. Keren. Ditantang sama chef dari Singapura itu. Dia ditambah keju padahal base-nya Mak Suba itu adalah Enggak, biasa aja pakai telur sama susu sama gula. oh, telur Karena susu Bunda gula. kepingin ini ala kebarat-baratan udah mahal banget ini packagingnya udah pakai. Aduh, dia maunya tampil beda. Mak Eksklusif Suba. ya? Ya. Mau nggak mau ini harus lebih dari biasa. Makanya keju kita parut, kita satu-satuin. Akhirnya itu dia dapet. Taste-nya dapet dan Bunda hebat katanya. Ternyata dia menguji Bunda. Selain memang kita di ekonomi, kita difasilitasi dengan adanya yang mahal-mahal. Ternyata dia muter nggak sih otak kita mikir ini mau diapain. Yang kue kebanggaan Palembang itu Mak Suba bisa bersama dengan itu. Iya. Bisa bersanding lah ya sama kue-kue di saat itu yang Bunda modern. bangga. Ditambah keju gitu. Keju ternyata. Apakah akan ada menu baru ini Bun yang bakal Ada 2024 kita di awal tahun 2024 akan ada menu baru. Kita coba kue bersama puding. Jadi nanti Oh. apa sih yang bikin beda yang bisa greget puding yang sangat biasa aja tapi ini akan mahal bersama kue Palembang. Itu. Mungkin bisa dikolabkan juga Bu dengan Oreo X Bunda Raya gitu kan. Atau Semoga ada yang nonton dari Oreo. iya atau Toblerone atau Iya. apa gitu kan Bun. Karena Bisa aja kan Bun bisa. seharusnya. Jadi kita hanya butuh packaging sebenarnya. Packaging anak muda dia harus menarik. Prinsip orang tua sama anak muda tuh beda. Kalau kita makan dulu enak beli. Anak muda mah kagak. Dia foto dulu lihat packaging cantik baru beli baru rasa. Dan gak butuh rasa yang penting packaging menarik. Enak mereka foto selfie bagus beli. Pas Gitu. unboxing tuh menarik gitu Bun ya. Karena Ada dia butuh ini, itu. ada ini. Lihat Kebutuhan demi konten lihat tadi dia ya. lihat. Kita kalau makan kue lapis, blek makan selesai. Kalau anak muda enggak, per lapis dihitung. Berapa lapis. Nah itu yang memang di toko sering banget tamu-tamu dari luar kota, baik dari Medan dari mana, mereka anak muda yang tahu di mana alamat Bunda, Google Map. Tahu di mana Google di review Google ya. iya ternyata kebanyakan yang itu. bantu ya. Jadi review orang bagus-bagus semua. Akhirnya mereka penasaran. Makanya kalau liputan TV nasional tuh hampir tiap minggu kita ada liputan juga tentang Iya. Palembang. Kalau teman-teman buka IG-nya Bunda Raya nih bukan pengusaha kue, artis loh. Setiap hari itu ada yang dari koran, dari Iya. TV, terus dari Alhamdulillah. TV nasional ya Bun ya. Kadang Trans TV segala macam. Wah, Bunda nih sudah layak sebenarnya ini untuk go ke Jakarta. Ada rencana mau buka cabang Insya Allah Jakarta? ada. Insya Iya, Allah jadi ada. yang kami di Jakarta ini enggak harus pulang Palembang kalau kangen Mak Suba ke Bunda Raya cabang Jakarta aja. Insya Allah ada. Insya Allah nanti di Desember ada artis asal Palembang mau nikah di hotel yang mewah di Jakarta dan kue pempeknya Bunda yang isi. Wah, enggak sampai pinang-pinangnya juga Bun. Dia mintanya kue sama ini itu karena ada catering dari Palembang yang datang. Jadi Bunda urusannya pempek sama kue. Oke siap. Saking Kita cintanya sama Palembang ya semuanya dibawa dari diangkut semua dari bahan. Jadi Mbak Queen harus tahu juga. Entah kenapa bahan dari Palembang dengan dari Jakarta atau kota lain sangat beda hasilnya. Iya ya. Cuko, gak usah jauh-jauh. Kalau kita bawa gula merah dari Palembang, ini Bunda bawa sebenarnya di rumah. Beda hasilnya. Coba dari Jakarta, lebih encer. Beda perasaannya beda sih Bun. Enggak beda. Oh. Entah kenapa cabai rawit aja beda. Iyalah mungkin ya ditanami kan beda tanahnya Bun. Itu dia kalau pengusaha benar-benar pengusaha Palembang pasti bawa bahan dari Palembang.
Sama sih, kadang papa aku Ina tuh saking idealisnya Bun, dia kan orang Padang. Ya. Jadi makan rendang itu harus dikirim dari Padang, yang masak tuh harus orang Padang. Nggak mau dia, kalau Karena dimasak di Palembang bumbunya pasti beda. beda tangan katanya, beda ini. Nah, itu Beda-beda rasanya. pempek Palembang, pempek di Jakarta, walaupun sama-sama orang Palembang, hasilnya beda. Besok kita ada cooking class, itu Iya. kita bawa dari Palembang semua, sampai dari cabai, dari bawang, semua dari Oh iya? Palembang. Iya. Oh, jadi di mobil itu lebih ke penuh bahan baku ya? Bahan baku itu. Ini bener bahan baku dari Palembang? Iya semuanya, sampai ke tepung sagu, sampai ke cabai rawit, semuanya dari Palembang. Wih, Gak ada beli di Jakarta, gak ada. Jadi orang Palembang besok benar-benar Bener. menikmati rasa Palembang. Autentik ya. Selain acara besok ini Bunda, ada cooking class, apakah akan ada kejutan baru ini dari Bunda Raya? Alhamdulillah teman-teman ada Persatuan Perempuan Palembang ini. Persatuan Perempuan Perempuan Palembang. Jadi mereka Bisa ikut nggak nih Bun? Bisa, harus. Jadi ada undangan dari Bogor, dari Banten, Bekasi udah nunggu Bunda. Jadi kita akan bentuk Aspenku di beberapa kota di Pulau Jawa ini. Oh, kirain Aspenku ini sudah ini Bun, seluruh Indonesia, tapi Palembang yang pertama. Oh, Sumsel. Ya baru Sumsel. Sebenarnya provinsi baru Lampung, Bengkulu, sama Jambi. Oh, Bunda ingin menyebarluaskannya lagi sampai ke Pulau Jawa. Nanti berurutan akan ke Bandung, akan kemana. Tapi kemarin ditelepon, tolong Bunda ke Kota Bogor sama Bekasi. Kita siap menunggu Bunda. Kita bicarakan lagi gimana caranya Aspenku itu ada di kota kita. Itu permintaan mereka. Wow, keren. Ini pasti ngider lagi nih. Ngider lagi. Mak-mak jangan di Palembang masih nanti kan. Masih ini stamina Bunda nih patut diacungi jempol juga loh guys. Pagi di mana, siang di mana, malam di mana. Kayaknya habis ini pasti udah melalang buana ada lagi. ke Cibubur udah. Waduh, ngeri. Ada pesan nggak Bu nih sama anak-anak muda yang lagi nonton podcast kita? Silakan Bun. Ya, untuk anak-anak muda, kalau sekarang nih istilahnya generasi Gen Z ya. Iya, Nah, zilenial. ngerti Bunda. Jadi rugi kalau kalian nggak mau mencoba untuk jadi seorang pengusaha. Karena pengusaha itu adalah raja segala raja. Kenapa? Bisa raja mimpin waktu, punya waktu. Jadi kita kalau jadi pengusaha, udah lagi malas, tutup. Nggak masalah, kan punya kita sendiri. Sekecil apapun usaha yang kita pegang, kita tetap jadi seorang bosnya. Kita memimpin. Ya cuman balik-balik lagi pengusaha itu capek, kurang tidur, kuranglah waktunya. Jadi untuk anak muda, ayo belum terlambat kalau mau jadi seorang pengusaha. Karena dengan jadi pengusaha kalian bisa banyak membantu orang. Jadi rezeki itu akan datang ketika kita banyak membantu orang dan didoakan banyak orang. Itu Mbak Queen. Sepakat. Menjadi pengusaha itu salah satu advantages-nya atau benefits-nya adalah kita bisa membantu banyak orang dengan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan. Oke, sukses selalu Bunda. Thank you so much for your sharing. Thank you for your story sebagai perempuan yang sangat memberdayakan ya, empowering woman banget, sosok inspiratif dari kota Palembang. Teman-teman, sampai jumpa di Queen Talk selanjutnya dengan narasumber yang juga luar biasa. So stay tune di Queen Talk, one talk at a time. Bye!